Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak ustaz, kita masuk pembahasan akidah ya. Sebelumnya kita berharap tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua masuk dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Arkanu al-iman, rukun-rukun iman ya. Terakhir kita sampai pada perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan rahimallah, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukanlah sebuah hiasan dan juga bukan sebuah angan-angan, walakin ma waqara fil qalb, tetapi sesuatu yang menetap kokoh di dalam hati, wa sadaqathul a'mal, dan dibenarkan oleh amal. Dalilnya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat kami, Al-Quran, ya, ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka. Semua kemudian kita masuk ke rukun al-iman. Ya, penting sekali ini ya taliban. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini melainkan apa? Melainkan mempelajari ilmu syar'i, dan ilmu syar'i yang sangat mulia, yang paling mulia diantaranya adalah berkaitan dengan aqidah. Bahkan yang paling mulia adalah mempelajari aqidah. Arkanul imani sittatun wa adillatuha. Rukun iman ada 6 dan dalil-dalilnya. Artinya adalah Islam adalah agama yang mengajarkan tentang senantiasa ditegakkan di atas dalil ya, sehingga kita itu tidak melakukan sesuatu kecuali ditegakkan di atas dalil, atau meyakini sesuatu kecuali memang ada dalil. Yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, yang kita kenal dengan istilah masdar talaqqi. Ya, masdar talaqqi kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Pengarang mengatakan taqumul aqidatul islamiyah ala ususin wa usulin sittah tusamma arkanu al-iman. Aqidah Islam itu ditegakkan di atas beberapa dasar dan pondasi-pondasi yang 6. Artinya adalah di atas 6 dasar atau 6 pondasi. Itulah yang disebut dengan rukun-rukun iman, tiang-tiangnya iman ya. Ini kaidah ya. Ini adalah kaidah. Talibat, dahulu Ustaz sudah mungkin kalian sudah dapat informasi dari seluruh grup ya, seluruh grup pendidikan Mas Ustaz, grup daring. Di awal-awal kita belajar dahulu, Ustaz sudah perintahkan agar seluruh materi yang diajarkan secara daring di unit PAI dan bahasa Arab diringkas. Dan ini akan diperiksa sebentar lagi sebagai bagian hasil praktek. Siapa catatannya bagus dan lengkap dan lain sebagainya. Tulisannya terbaca, enggak cacing ya. Wahia al-iman. Rukun iman, wahia al-imanu, rukunnya itu apa? Al-imanu billah, al-imanu bi malaikatih, al-imanu bi kutubih, al-imanu bi rusulih, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. 1 2 3 4 5 6. Ya. Dalilnya sangat panjang memang sebetulnya, sebagaimana dalil hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah yang pernah kalian hafal ya, hadis Jibril itu ya. Tetapi kita lihat rincian dari Al-Qur'an. Wa dalilu hadil arkan minal Qur'an. Dalil-dalil rukun-rukun ini dari Al-Qur'an. Karena ini adalah masdar talaqi yang pertama sekali adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah engkau hadapkan wajah-wajahmu kepada maghrib, arah timur dan barat. Ini adalah permisalan kepada dihadapkannya wajah tatkala beribadah salat masyrik wal maghrib. Apa nama masyrik dan maghrib di sini adalah karena ini yang terbiasa ya, yang paling populer di kalangan dari sisi arah.
barat timur itu mudah. Berkaitan juga dengan masalah arah Ka'bah. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Karena tanpa keimanan ini, ibadah kita, salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu, ya, kebaikan itu adalah harus disandarkan kepada keimanan. Kalau seseorang melakukan kebaikan, ya, tetapi tidak didasarkan atas keimanan, ya, maka itu tidak dianggap kebaikan. Paham? Taib. Wa qauluhu ta'ala, oleh karena itu berapa banyak orang melakukan kebaikan itu tidak bernilai apa-apa, habaan mansura, tidak bernilai apa-apa di yaumil akhir. Kenapa? Karena pelakunya bukanlah orang-orang yang beriman, atau mereka belum mengenal konsekuensi dari rukun iman itu sendiri. Meskipun dia muslim, tetapi konsekuensi dari rukun iman itu tak teramalkan, ya talibat, atau belum diamalkan, atau tidak tahu. Kenapa? Karena kejahilan yang luar biasa di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa bisa seperti itu? Karena malas mempelajari ilmu syar'i. Ustaz, enggak usahlah bicara kepada orang-orang masyarakat. Ya, di pagi hari kita tahu semua orang begitu bangun, langsung dalam benak pikiran masing-masing, banyakkan mayoritas manusia di dunia adalah dunia, cari penghidupan. Lihat jalan raya sampai macet, itu semua urusan ke kantor, urusan dagang segala macam. Bahkan siang, pagi sampai malam. Paginya lagi balik, penuh pasar. Jam 2 udah penuh itu pasar itu. Ya. Sudah? Baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Dah? Kejahilan yang luar biasa. Coba kalau begitu kalian sendirilah, coba nilai sendiri. Ya. Kita tahu bahwasanya tanpa keimanan ini yang benar enggak akan pernah masuk surga itu. Mati pasti. Apapun yang kalian miliki di dunia ini pasti ditinggalkan. Mati pasti. Pertanyaannya, sebesar apakah minat kalian mempelajari ilmu syar'i? Contoh kemudian di antara ilmu syar'i itu adalah ilmu akidah. Sebesar apa? Tanya diri masing-masing. Ya. Sudah tahu meninggal pasti. Sudah tahu tanpa iman yang benar enggak akan masuk surga. Dan kita meyakini surga itu ada. Siapa saja yang tidak meyakini surga ada, dia bukan orang beriman. Karena berkaitan dengan konsekuensi hari akhir nanti. Ya. Coba tanya diri sendiri. Saya tahu ini. Oleh karena itu lihat. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri, wa sadaqathul a'mal. Ya, dan dibenarkan oleh amal. Tahu dia ini begini, tapi enggak mau dia mengerjakannya. Tahu dia menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga, tapi enggak mau dia melakukannya, sekedarnya saja. Ya. Tahu dia, bahkan guru kita di sini, ya kita di Ulu Nuha ini sampai memantau cara belajar kalian. View-nya di internet saya pun diperhatikan. Bahkan absensi sekarang absensi per kelas. Itu pun akan ada anak sekedar bukanya tutupnya lagi, tidur lagi dia balik. Atau dia buka channel yang lain. Atau dia pergi jalan-jalan. Ya. Tidakkah mereka tahu mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Ya. Enggak ada orang yang tahan berdiri di sinar matahari itu. Di luar, berdiri aja di situ seharian. Ya, kena hukum lah misalnya. Berdiri aja di tempat, enggak ada langsung matahari yang jaraknya katanya 150 juta kilometer itu dari bumi. Berdiri. Enggak ada yang tahan, pingsan pun bisa. Atau misalnya di semen yang panas, semen Ulu Nuha ini kan ada nih. Enggak ada lagi pohon-pohon, artinya langsung seandainya buka kaos kaki misalnya, ya, contoh ya bagi ikhwan misalnya, lari saja dia keliling-keliling ini dengan panas seperti itu, maka apa? Itu telapak kakinya bisa melepuh. Padahal hanya perjumpaan panas demi panas. Hanya saja kan tatkala kaki diangkat belum hilang panas yang melengket di kaki tadi, udah ditempelkan lagi ke panas. Begitu setelah akhirnya melepuh. Ya. Itu ada kaitannya dengan nanti apa? Di sepeda motor.
kenapa sepeda motor itu cakramnya berlobang-lobang, ya? Kenapa rem cakramnya ada lubang-lubangnya? Itu untuk menghilangkan panas. Begitu juga masalah lari. Kaki diangkat, ya, panasnya itu hilang sebentar. Tetapi karena lari, ya kan, panas itu belum sempat hilang. Akhirnya ditempel lagi, akhirnya panas semua melepuh kaki. Itu baru hanya panas yang menempel di benda makhluk di muka bumi ini. Bagaimana pula dengan nanti di akhirat ya talibat? Coba pikirkan ke arah depan. Jangan pikirkan enaknya sajalah. Enggak enak pun di dunia, apa yang enak di dunia ini? Enggak enak. Ya. Tetapi nikmat kehidupan perlu disyukuri. Ya. Ya. Kalau kita mensyukurinya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Beribadah, nikmatnya menuntut ilmu. Aduh, Ustaz kalau enggak punya kitab kayaknya stres. Stres dalam artian dah pusing. Ya. Memiliki kitab adalah satu hal yang sangat indah. Gitu. Tapi ya enggak semua pula orang berpikiran ke arah sana. Yang penting apa? Memiliki makanan perkara yang sangat indah. Gitu ya. Banyak juga seperti itu. Ini sekedar contoh. Baik, kita lanjut. Paham ya? Wa qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini tadi berkaitan dengan apa? Dalilnya kan? Sisi pendalilannya mana? Nanti kalian pelajari dalam ilmu usul fikih. Di sini sebutkan walakinna albirra man amana billah 1, wal yaumil akhir 2, wal malaikah 3, wal kitab 4, wan nabiyyin 5. Taib. Qadar mana? Dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi kalau dalam ujian nanti kita minta sebutkanlah dalil rukun iman dari Al-Qur'an, maka harus didatangkan Al-Baqarah 177, Al-Qamar 49. Enggak cukup Al-Baqarah 177, Al-Qamar 49. Enggak, sebutkan lafaznya. Hafallah ini, ringkaslah ini. Masukkan catatan, baca berulang-ulang. Ya. Kemudian wadaliluha, dalil alqanil iman minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril lamma sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil iman faqala Jibril an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ya. Ini dalil dari as-sunnah. Jadi hafal ini. Ini saja. Artinya muqarrar ini kita pilih sengaja itu mudah. Mudah. Sesuai dengan tingkat pemahaman, sesuai tingkat penalaran gitu. Kita enggak langsung kitab-kitab tinggi dia. Mudah. Ya, yang disebutkan dalil-dalilnya secara berdekat-dekatan, ya. Wa hadhihi al-usul qad ittafaqat alaihi ar-rusul wasyara'i. Usul pondasi ini, keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan qadar adalah merupakan kesepakatan seluruh rasul dan seluruh syariat-syariat dari rasul-rasul tersebut. Jadi enggak menyendiri syariat Islam yang sekarang ini. Ya, ini adalah kesepakatan dakwahnya seluruh rasul. Berarti Allah mengutus Rasul dalam rangka ini menjelaskan akidah yang benar kepada makhluk. Ini sekarang terbalik. Manusia hidup ini, ya, manusia hidup sekarang ngurusi dunia. Ya. Manusia sekarang hidup mengurusi dunia. Habis waktunya ngurusi dunia. Ya. Taib. Wa nazalat biha al-kutub. Dengannya pula lah rukun iman ini Alkitab diturunkan, ya. Wala yasihu imanul mar'i, maka iman seseorang itu tidak akan sah illa bi'tiqadiha jami'an, kecuali dengan meyakini seluruhnya. Enggak boleh satu aja dah. Itu ini dua aja lah, yang ketiga aja enggak, semuanya harus diimani. Termasuk diantaranya apa? Ini kan global, konsekuensi rincian dari ini semua. Termasuk diantaranya apa? Adanya azab dan nikmat kubur, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan yaumil akhir, ya. Anda yakini hari akhir tetapi Anda ingkari azab kubur seperti Hizbut Tahrir atau sebagian kelompok sesat di dalam Islam, maka dia imannya, keyakinannya itu enggak sah keimanan itu. Ya. Apabila dalilnya sahih namun tidak diyakini, maka keimanannya tidak sah. Ya.
Wal amalu, dan ini wal amalu bimuqtadah, dan beramal sesuai dengan konsekuensinya. Keimanan kepada Allah, harus meninggalkan kesyirikan dan seterusnya, rinciannya sangat banyak. Malaikah juga, ya begitu juga kutub-kutubnya, para nabinya, hari akhir, dan terus memiliki konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Mengamalkan dari apa yang dikandung oleh rukun iman ini. Tapi kita kan nggak tahu, Ustaz. Itulah belajar. Apa saja sih yang berkaitan dengan rukun iman ini? Secara rincinya apa saja? Perlu belajar. Ini kan masih global. Ya, belajar itu dari global ke rincian. Bisa juga dari rincian ke global. Tetapi umumnya belajar itu secara bertahap. Maka dia global dulu, baru rincian. Kita nggak belajar bahasa Indonesia ini. Masalah ya, paragraf yang di awal atau paragraf yang di akhir, ya. Paragraf nggak ada memang ide di utama atau pikiran utama. Ya, itu di awal atau akhir, nggak ada di tengah, ya. Tetapi dalam belajar dia dari awal dulu, global dulu, baru dia datangkan rinciannya, biar mudah memahaminya. Jangan yang rincian dulu baru ngambil ke global. Waman jahada wahidan minha, barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman ini, kharaja minal iman ilal kufri, maka keluarlah dia dari keimanan menuju ke kekafiran. Satu saja dia ingkari, maka dia jatuh dalam kekafiran. Apakah kafir langsung? Lihat dulu nanti, ya. Karena masalah-masalah kekafiran, ya, ada pembahasan tersendiri. Kalau Allah Ta'ala, maka ini kan tatkala dikatakan wa man jahada wahidan minha kharaja minal iman ilal kufur, ini kan sebuah hukum dia jadinya, ya kan? Barang siapa yang mengingkari satu dari rukun iman, dia keluar dari keimanan menuju kekafiran. Masalah ini harus kita tahu dalilnya, ya. Ternyata ada dalil dalam surah, diantaranya surah An-Nisa 136, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dari sini keluar kesimpulan bahwasannya kata sesat terkadang dipakaikan untuk kata kekafiran. Kenapa di sini dipahami kekafiran? Karena dikatakan wa may yakfur billah, berarti di sini yang dimaksud dengan kesesatannya adalah kekafiran. Hati-hati nih ya Taliban. Jadi makna sesat juga adalah salah satu makna kafir adalah salah satu makna dari sesat. Ya? Paham? Wa qala ta'ala, di dalam surat Nisa 150 151, wa may innal ladzina yakfuruna billah, orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallah wa rasul, dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, ya Allah saja atau Rasulnya saja yang diimani, ya itu tidak boleh. Sebagaimana pernah muncul hanya mengimani Al-Quran dan meninggalkan sunnah, ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kemudian mereka mengatakan kami beriman sebagiannya saja, sebagiannya lagi kami ingkari, ya. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka inginkan mengambil antara itu satu jalan, ya, artinya jalan yang lain, bukan jalan Allah ini. Karena jalan Allah adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya. Tetapi mereka memilih salah satu di antaranya, mengimani sebagian dan mengingkari sebagiannya. Ini berarti ada jalan baru, bid'ah. Dah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir sebenar-benar kekafiran. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang kekal kehinaannya. Ya. Lihat. Ya Taliban. Ya. Yufarriquna bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir sebenar-benar kafirnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir, dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang kekal kehinaannya. Ya, nar. Ya. Jadi Talibat, tidak ada manusia di dunia ini ingin cita-citanya masuk neraka, enggak ada itu. Tetapi kalau sudah tahu seperti itu, mana buktinya bahwasanya kita memang ingin selamat dari neraka Allah? Api dunia saja pun kita ketakutan.
Nggak ada orang terbakar rumahnya dia masuk ke dalam. Hah? Masuk ke dalam, nekat-nekatan pun mau menyelamatkan apa misalnya. Ya. Ya, terik panas saja orang pakai AC, ya. Pakai AC atau berteduh. Ya, enggak ada orang cita-citanya. Makanya heran juga saya lihat orang-orang orang-orang NASA atau tim-tim yang kufar itu yang tamasya atau mengunjungi matahari, ya. Wahana mengunjungi matahari. Ngapain? Ya. Ada katanya pesawat, ya. Ciptaan yang mereka ciptakan untuk berkunjung ke matahari, untuk melihat struktur matahari seperti apa. Nah, seperti itulah kerjaan mereka, ya. Enggak ada manfaatnya. Matahari kok didatangi. Itu masuk dalam kategori al-ilmu, masalah seperti itu, ya. Al-ilmu bihi la yanfa, al-jahlu bihi la yadur. Berilmu kita punya ilmu pun kita tentang itu enggak ada manfaatnya, bodoh pun enggak ada masalah. Ya, tapi ilmu agama ini bodoh berbahaya di sini, ya. Taib. Oke, selesailah kita tentang apa yang berkaitan dengan rukun iman dan dalil-dalilnya. Ini harus, ya, kalian dituntut untuk menghafal ini, ya, mengetahuinya, membaca, ya, dalil rukun iman itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang mengingkarinya mana dalilnya, kalau dia kekafiran, dia jatuh dalam kekafiran, dalilnya mana, ini harus dihafal, ya, dibaca berulang-ulang kita akan hafal. Setelah datang pembahasan secara global, maka masuklah kita pembahasan secara rincian. Yang pertama, ar-ruknul awal al-imanu billah. Oleh karena itu di muqarrar di kelas 7 seperti ini dia, kan. Nanti kelas 10 ulang lagi kalian, tapi lebih mendalam lagi dia sedikit. Makna al-imanu billah. Makna al-iman billah. Arti iman billah itu apa? Kan kita kan al-imanu billah. Iya, apa artinya? Inilah sekarang. Al-imanu billah huwa al-i'tiqadul jazim. Beriman kepada Allah adalah keyakinan yang kokoh. Kokoh dia berarti enggak goyang, kokoh. Stabil, ya. Tidak terkena syubhat, kokoh. Bi annallaha rabbu kulli syai. Bahwasanya apa yang dikokohkan di situ keyakinannya? Allah adalah Rabb segala sesuatu. Syai'un nakirah dalam ilmu usul fikih nanti kan pelajari. Ini juga ini umum. Segala sesuatu. Wa malikuhu dan pemiliknya, pemilik segala sesuatu ini. Wa khaliquhu dan pencipta segala sesuatu ini. Ya. Apalagi wa annahu alladzi yastahiqqul ibadah wahdah, dan bahwasanya Allah itulah yang berhak diibadahi semata. Pak, tanya tak ada. Coba cek nih. Menyembelih kepada jin, dukun, meyakini ada kebaikan di luar kebaikan yang Allah tetapkan, meyakini ada kejelekan di luar yang kejelekan yang Allah tetapkan, seperti hari baik, hari buruk. Oleh karena itu ada zodiak. Oleh karena itu ada orang menikah bulan ini tak boleh, enggak bagus, tanggalnya pun harus dia ini enggak cocok. Ya. Ada yang pakai jimat enggak ada masalah. Ya. Orang hamil bawa gunting cari mati. Ya. Diikat-ikatkan tali di pinggangan anak supaya jangan kena ini. Beraneka ragamlah negeri kita ini. Ya. Orang melahirkan ditanam, dilampui. Aduh, dibawa masuk ke lagi buku tulis dan pensil supaya nanti pintar. Kalau anaknya memang bodoh, ya bodoh, gimana mau kita buat? Pintar itu dengan cara apa? Belajar. Ilmu hadis psikolog mengatakan, ya talibat, kecerdasan itu 1%. Itu kan penelitian mereka, ya, nggak ada apa-apalah, ya, namanya penelitian, kita terima saja. Kemudian 99 lagi begitu orang lahir kecerdasannya 1%. 99 lagi didapatkan melalui pengalaman dan belajar. Benarlah, dari asalnya kalian tidak tahu menjadi tahu, itu kan sebuah kecerdasan namanya. Ya? Taib. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadah wahdah wa annahu al-muttasibu bi sifatil kamal. Bahwasanya Allah itu tersifati dengan sifat-sifat yang sangat sempurna,
dan al-munazzah, dan disucikan dari kulli naqsin wa aibin, kulli naqsin wa aibin, disucikan dari seluruh kekurangan dan aib. Enggak boleh ya. Yang kekurangan dan aib itu manusia makhluk. Ini banyak kekurangannya. Ma'iltizami dzalik, disertai dengan keyakinan yang terus menerus seperti itu, enggak berubah. Kita meyakini bahwasanya Allah Rabbu kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa annahu la yastahiqqul ibadah wahda. Begitu ada orang meyakini ibadah bukan untuk Allah saja, berarti ini keimanannya sudah enggak lagi iltizam di situ dia. Wal amalu bihi, dan mengamalkan konsekuensinya. Tapi terkadang orang tidak mampu mengamalkan itu. Kenapa? Sebetulnya adalah karena tak belajar. Dia nggak tahu itu adalah sebuah kesyirikan. Dan sekarang kita khawatir bahwasanya al-udzur bil jahl nggak merata. Artinya nggak dalam segala hal diberikan uzur, ya, diberikan uzur dia nggak tahu. Ya nggak dalam segala hal lah. Karena dakwah tegak di mana-mana. Ya. Taib. Fal imanu billah wahdahu yatadamman anwa'ut tauhid thalathah. Iman kepada Allah semata mengandung, meliputi ketiga jenis tauhid, ya, 3 jenis tauhid. Apa itu? Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Ya, asma' was sifat. Paham ini ya? Artinya adalah keimanan kepada Allah semata itu meliputi 3 jenis tauhid. Jadi bukan masalah ini bid'ah atau dibilang orang-orang musuh-musuh dakwah tauhid ini adalah trinitas. Enggak, ini masalah kemudahan kita mempelajari sebuah keilmuan agar kita bisa memetakan mana tauhid yang diyakini seluruh manusia, mana tauhid yang dengannya seluruh rasul itu diutus, mana tauhid yang menyebabkan munculnya firqah-firqah Islam. Ya, firqah itu adalah kelompok-kelompok dalam Islam, berpuak-puak. Ya, maka kita perlu pelajari ini. Dengan membagi, ini kan ada teknik belajar sebetulnya. Adalah kita petakan dia. Oh, ini bagian dari tauhid rububiyah. Oh, ini bagian dari tauhid uluhiyah. Oh, ini bagian asma. Artinya belajar itu kan harus dipeta-petakan supaya mudah kita menguasainya. Ya. Nah, ini kan sebuah ringkasan dari sebuah ilmu tauhid. Ya, ini adalah bagian dari tauhid rububiyah, ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah, ini adalah bagian asma wa sifat. Lalu kita lihat pada faktanya, oh, manusia semua mengakui bahwasanya Allah pencipta. Jarang sekali ada makhluk yang tidak mengakui. Oh, ini tauhid begini seperti ini, tetapi tidak mengantarkan mereka kepada Islam. Kemudian kita harus teliti juga, kenapa Rasul diutus? Apa permasalahan umat itu sehingga Rasul diutus? Kan gitu. Dipetakan karena sejarah tidak bisa dihapus karena fakta yang terjadi. Ya, ternyata Rasul itu datang membawa tauhid. Oh, tauhid yang mana ini? Kemudian muncul di dalam Islam ada firqah Khawarij, ada firqah Rafidah, ada firqah Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, seterusnya. Apa permasalahan di situ? Kenapa terjadi banyak firqah-firqah? Kalau berbicara masalah tauhid di sini, tauhid yang mana yang menjadi pokok pembahasan? Meskipun secara umumnya adalah satu paket, tetapi ada penitik beratan terhadap permasalahan-permasalahan tauhid ini. Jadi ini hanya sebagai alat kita untuk memahami tauhid itu secara detail, ya. Makanya orang yang membenci nih pembagian ini segala macam, nampak langsung mereka memang orang-orang yang enggak paham tauhid meskipun dia profesor. Ya. Apalagi tak profesor, ya. Baik. Ya. Awalan tauhid rububiyah. Yang pertama kita baca dulu pembagian tauhid ini, ayat tauhid rububiyah. Definisinya, huwa tauhidullah taala bi af'alihi, yaitu mentauhidkan, menunggalkan, menjadikan Allah satu dalam hal apa? Perbuatan. Enggak yang mengatur alam semesta ini dengan mutlak Allah. Kalau Allah berkehendak jadi, kalau enggak berkehendak enggak jadi. Enggak ada kaitannya dengan wali si fulan, wali si ini, enggak ada dengan itu, enggak ada itu. Ya. Termasuk pemberian rezeki. Enggak ada kaitannya dengan kuburan si fulan, kuburan ini, hari ini, ya. Jualan pertama enggak boleh utang.
jualan pertama boleh murah, lucu sekali saya lihat. Ya nggak apa-apalah karena pertamanya kamu beli ini supaya laris. Apa kaitannya? Seandainya kalau nggak cocok yang jangan. Jual beli itu harus atas dasar sukarela, atas dasar kerelaan, bukan karena keterpaksaan, karena ada anggapan bahwasanya yang pertama nanti ya harus murahkan dia supaya nanti laris. Nggak ada kaitannya itu. Banyak sekali. Lihat. Wadhalika, hal itu bi'tiqadi annahu al-mutafarrid, berkeyakinan bahwasanya Allah menyendiri bil khalqi dalam penciptaan. Enggak ada makhluk yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Apa coba? Ada Ustaz buat meja, kayunya bisa mereka buat. Oh ada Ustaz ditebang dari, oh itu kayu yang di hutan itu bisa orang buat. Ada Ustaz kami tanam. Itu anaknya dari mana? Kan gitu. Enggak ada itu semua. Yang membuat besar siapa? Enggak bisa. Coba kalau memang manusia bisa membuat besar, bilang besarlah langsung besar. Enggak ada. Ya. Bil khalq war rizq, memberikan rizki. Jadi apa yang mau kita takutkan di dunia ini? Allah adalah pemberi rizki. Kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, Allah akan atur itu rizki kita. Apa yang mau ditakutkan? Ya. Intinya adalah ketaatan kepada Allah, selebihnya Allah akan atur rezeki kita itu. Tuh kan jangan malas memang. Enggak boleh kita ongkang-ongkang pula di rumah. Sama dengan belajar nakku. Enggak bisa itu misal ongkang-ongkang, tidur-tiduran di rumah, cerita-cerita sama temannya, suruh buka HP, bukanya jaringan yang lain, lalu dia mengatakan kami akan berilmu. Enggak, itu cerita dongeng. Enggak ada itu. Ya. Wal Malik, dan penguasa. Allah yang menguasai alam semesta ini. Apa yang kita takutkan dari musuh-musuh Islam? Kena tsunami saja udah habis semua. Kena topan. Ya. Angin ribut. Apa yang kita takutkan? Yang penting itu berikan hak Allah. Itu kuncinya dulu. Berikan hak Allah. Allah akan atur itu. Bagaimana pergaulan kita dengan masyarakat. Allah akan menghembuskan musuh-musuh Islam. Tak perlu ditakutkan. Ya. Wa tadbir, yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Oleh itu berapa banyak manusia buat rencana tak jadi. Bercocok tanam dia dirawat benar, dipupuki, pokoknya disemprot segala macam, enggak jadi bisa. Meletus gunung Sinabung, apa yang mau dibuat? Semuanya habis. Ya. Wal ihya, yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan seluruh manusia, seluruh makhluk. Tumbuh-tumbuhan, tanaman segala macam. Oleh karena itu terkadang di beton saja pun keluar dia tunas, ya, tunas di jembatan. Saya perhatikan flyover itu, flyover Jamin Ginting. Saya perhatikan ke atas ada juga tanaman yang tumbuh di sela-sela apanya itu, betonnya yang jembatannya itu, ya. Allah yang menciptakan, menghidupkan, ya, nggak ditanam, nggak dirak, tumbuh dia, gitu, ya. Wal imatah, dan juga mematikan. Allah yang mematikan, ya. Oleh karena itu berapa banyak orang misalnya berusaha membunuh seseorang tapi nggak mati. Kenapa? Karena masalah hidup dan mati di tangan Allah. Berapa banyak dokter memvonis pasiennya, ini tinggal seminggu lagi nih kata, rupanya dia masih hidup, pasiennya hidup panjang, dokter yang vonis tadi mati duluan. Banyak, ya. Wa nahwi dzalika, dan selain itu. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah itulah penciptaan dan milik Allah lah segala urusan. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb seluruh alam. Seluruh alam, selain dari alam Allah, selain Allah namanya alam. Makhluk ini namanya alam. Ya, maha suci Allah, Rabb segala alam. Jadi apa lagi mau kita takutkan di dunia ini? Kita adalah makhluk Allah. Kita dapat hidayah Islam, hidayah sunnah, akidah yang benar, mengamalkannya. Rezeki pun kita takut Allah yang memberikan rezeki. Yang penting kita ambil sebab. Ambil sebab itu adalah ia bekerja dengan cara yang halal. Kalau Allah yang mengatur rezeki, kenapa orang cari yang haram? Ya, cari sebab. Kita mau bisa beribadah dengan Allah harus cari sebab. Apa itu? Belajar, menuntut ilmu. Kita ingin masuk surga Allah, cari sebabnya. Jalannya apa? Menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah. Cari sebab.
Karena enggak pun dicari sebab, kehidupan pasti berhenti. Ya. Cepat atau lambat manusia pasti meninggal. Pertanggungjawaban ada. Enggak ada istilah lagi, ya baliklah kami ke muka bumi, rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, balikkanlah aku ke muka bumi, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku mengamalkan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Sekarang Anda hidup, kenapa enggak mau mengamalkannya? Ini fakta dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Mu'min 99 100. Baik, demikian ya talibat, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.